Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa dimanapun antum berada, a'azzanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat duduk bersama dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan ini melanjutkan kajian kita, kajian tafsir juz amma, yang mana pada pertemuan lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan surat apa? Al-Alaqah. Berarti pembahasan kita kesempatan ini adalah surat Al-Qadar. Ya, surat Al-Qadar. Silakan ibu-ibu bisa melihat mushafnya, dibuka surah Al-Qadar. Baik. Kita mulai dari nama surat. Surah Al-Qadar. Apa artinya Al-Qadar? Al-Qadar artinya adalah kemuliaan. Al-Qadar artinya apa? Kemuliaan. Para ulama berbeda pendapat tentang surat Al-Qadar ini, apakah Makkiyah ataukah Madaniyah? Apakah Makkiyah ataukah Madaniyah? Mayoritas ulama, ya jumhur ulama berpendapat bahwa surat Al-Qadar ini adalah apa, Bu? Makkiyah atau Madaniyah? Ya? Ada yang tahu? Al-Qadar. Ya, Al-Qadar adalah apa, Bu? Makkiyah atau Madaniyah? Mayoritas ulama berpendapat bahwa surat Al-Qadar ini adalah termasuk surah Madaniyah. Madaniyah berarti setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu kenapa, Bu? Sekarang kita lihat apa kandungan dari surat Al-Qadar. Membahas tentang apa, Bu? Tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu adalah bulan apa, Bu? Bulan disyariatkannya kita berpuasa. Pertanyaannya, puasa Ramadan disyariatkan pada tahun keberapa? Tahun kedua. Ya, tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mayoritas ulama berpendapat bahwa surat Al-Qadar ini adalah
Surat Madaniyah terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya terjadi pada bulan Ramadan dan disyariatkannya puasa Ramadan adalah pada 2 Hijriyah. Artinya setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan surat atau ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW maka disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Disebut dengan Madaniyah. Nah, terkait dengan hubungan, adakah hubungan antara surat Al-Qadar yang akan kita pelajari dan surah Al-Alaq yang telah kita pelajari sebelumnya? Apa hubungannya? Surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima diturunkan di mana? Diturunkan di mana? Di gua Hira. Ya, di gua Hira. Dan surat Al-Qadar ya menjelaskan bahwa turunnya pada Lailatul Qadar. Apa, Bu? Turunnya pada Lailatul Qadar. Namun surat Lailatul Qadar itu sendiri diturunkan kapan, Bu? Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun surat ini menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar? Ya, di mana Lailatul Qadar? Allah menurunkan ayat-ayat yang pertama ya 1 sampai dengan 5 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di mana? Di gua Hira. Ya. Taib. Ya. Bisa dipahami, Bu? Hubungan antara Lailatul Qadar dan surah Al-Alaq? Bisa dipahami nih, Bu? Bisa kita lanjut? Taib. Sekarang kita masuk pada ayat yang pertama. Silakan lihat ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna artinya sesungguhnya kami anzalnahu. Apa artinya anzalnahu? Telah menurunkan menurunkannya. Telah menurunkannya. Menurunkan apa? Menurunkan Al-Qur'an. Fi lailatul qadar, pada malam Qadar. Ya, pada malam Qadar. Nah, sekarang kita perhatikan di sini dalam ayat ini anzalnahu. Kami telah menurunkannya. Tidak disebutkan di sini. Nya di sini kembali kepada apa, Bu? Tidak disebutkan di sini kan, apakah kembali kepada seseorang ataukah dikembalikan kepada apa? Siapa? Meskipun tidak disebutkan sebelumnya Al-Qur'an. Ya, meskipun tidak disebutkan sebelumnya Al-Qur'an, namun ini sudah maklum, sudah diketahui maksud dari artinya nya diturunkan. Kami menurunkannya. Maksudnya di sini apa? Menurunkan Al-Qur'an. Ya, meskipun sebelumnya tidak disebutkan ya Al-Qur'an. Namun ini sudah diketahui maksud dari menurunkannya. Nya di sini kata ganti dari atau huwa adalah apa? Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Artinya
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kemudian kita perhatikan di awal ayat Allah menyebut inna, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Allah menggunakan kata ganti nahnu, kami. Kami ini kembali kepada siapa? Hah? Kami kembali kepada Allah. Orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani, mereka mengatakan, tuh lihat di Al-Quran saja ya menyebutkan kami, berarti Tuhannya berbilang, tidak esa. Dan juga di dalam ayat-ayat yang lain ya didapatkan bentuk apa? Bentuk jamak. Padahal itu kembalinya kepada siapa? Kembali kepada Allah. Siapakah yang menurunkan Al-Quran? Allah. Nah, bagaimana kita menjawab? Ketahuilah bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Dengan berbagai bentuk penyampaian ya dalam bahasa Arab. Di antara makna nahnu atau kami itu dalam rangka menunjukkan pengagungan atau penghormatan. Menunjukkan apa? Pengagungan atau penghormatan. Seperti kalau kita berbicara antum. Antum ustaz, ya. Ustaznya cuma satu ya. Pakai antum. Antum apa artinya antum? Ya, jamak dari anta. Anta kamu untuk satu. Kalau antum adalah jamak dari anta. Artinya kalian. Tapi terkadang antum syekh, ya. Antum ustaz ya. Untuk pengagungan ya. Untuk menghormatinya menggunakan antum. Kalau diterjemahkan kalian. Nah, orangnya cuma satu dikatakan kalian. Itu adalah maknanya apa? Menghormatinya, ya, memuliakannya atau mengagungkannya. Sama dalam bahasa Indonesia, terkadang kita juga mengatakan kami, ya. Tapi maknanya apa? Maksudnya adalah aku atau saya yang kami hormati. Padahal yang berbicara berapa orang? Satu, ya kan? Yang berbicara hanya satu, yang kami hormati. Tapi sebagai bentuk penghormatan, ya, sebagai bentuk penghormatan menggunakan kata kami, padahal yang saya hormati. Kurang lebih seperti itu. Jadi nahnu dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat yang lainnya ya yang kembali kepada Allah itu bukan maknanya adalah Allah itu berbilang tidak esa, bukan. Tetapi di dalam bahasa Arab ya ada yang jamak tapi maksudnya adalah tunggal. Ada yang jamak tapi maksudnya apa? Tunggal. Seperti penggunaan kata ganti nahnu yang artinya adalah kalau diterjemahkan kami, tapi maksudnya adalah tunggal. Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dan kalau seandainya inna di sini nahnu ya, maknanya adalah jamak, pasti Abu Jahal, Abu Lahab yang mengerti bahasa Arab justru akan mengingkari dakwahnya Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Rabb yang disembah itu hanya satu, la ilaha illallah.
tentu akan bertolak belakang. Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, namun di ayat Al-Quran terdapat lafaz yang menunjukkan bahwa Allah itu apa? Berbilang. Tidak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, tidak mungkin. Dan ini tidak dipahami oleh Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya. Bahwasanya inna anzalnahu ini maknanya adalah bahwanya Rabb Nabi kita Muhammad SAW itu berbilang, tidak. Maka ini keliru, ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa kami di sini berarti Allah itu tidak esa, keliru. Taib. Kemudian sudah ayat yang pertama. Nah, kita beri contoh, ya, kita beri contoh di surat yang lain. Seperti di surat Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, telah selesai membacakan Al-Qur'an, ikutilah bacaan tersebut. Kami, apabila kami telah selesai membacakannya. Siapa yang dimaksud dengan kami di sini? Malaikat Jibril yang membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa bunyi ayat tadi? Fa idza qara'nahu. Ya, apabila kami telah selesai membacakannya, kami. Padahal yang membacakannya siapa? Malaikat Jibril, tunggal. Tetapi menggunakan lafaz apa? Maknanya adalah nahnu, kami. Ya. Taib, itu diantara contoh sebagai penjelasan bahwa nahnu dalam ayat yang pertama ini bukan maknanya bahwa Allah itu berbilang, tidak. Tapi justru adalah bentuk apa? Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama seperti juga Rasulullah SAW ketika merasa ketakutan dari Gua Hira, kemudian menemui siapa? Menemui siapa? Khadijah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Khadijah? Zammiluni. Selimutilah aku. Coba kita perhatikan redaksinya, ya, lafaznya zammilu. Itu artinya apa? Wahai kalian, selimutilah aku. Wahai kalian, selimutilah aku. Bentuknya jamak. Padahal Rasulullah SAW berbicara kepada siapa? Kepada siapa? Khadijah. Tapi Rasulullah SAW menggunakan bentuk jamak. Zammiluni, ya. Lafaz yang digunakan Rasulullah SAW itu adalah lafaz, ya, bentuknya jamak. Ya. Perintah ini kepada orang banyak. Zammilu, kalian. Kalian selimutilah aku. Padahal Rasulullah SAW berbicara dengan Khadijah. Ya. Nah, ini diantara contoh-contoh bahwa di dalam bahasa Arab itu ada yang bentuk lafaznya itu adalah jamak, tapi yang dimaksud adalah tunggal. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Ya, silakan diperhatikan ayat yang kedua. Namun sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu kita tambahkan. Anzalnahu. Apa artinya anzalnahu? Kami telah menurunkannya. Di sini ada dua pendapat, ya, dua tafsiran dari anzalnahu. Kami telah menurunkan Al-Quran. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah Al-Quran pertama kali
diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Di gua Hira. Ya, ini berapa ayat? 5 ayat yang terdapat pada surat Al-Alaq yang telah kita pelajari di surat sebelumnya. Jadi maksud anzalnahu, kami telah menurunkannya. Maksud dari Al-Quran ini adalah apa? 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di gua Hira. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kami telah menurunkan Al-Quran, maksudnya adalah menurunkan bukan hanya 5 ayat, tetapi menurunkan seluruhnya dari Al-Quran. Ya, menurunkan seluruhnya dari Al-Quran. Dan turunnya dari mana? Dari Al-Lauhul Mahfuz. Diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Baitul Izzah di mana? Di langit dunia. Baitul Izzah itu di langit dunia. Baru kemudian setelah itu diturunkan tidak sekaligus. Jadi sekaligus itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian setelah itu turun secara terpisah, ya, turun secara terpisah. Kalau awalnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu keseluruhan. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang selainnya, beliau berkata, "Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah minas sama'i dunya." Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Dari mana? Dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit dunia. Thumma nazala mufassala. Lalu kemudian Al-Quran turun secara bertahap, mufassala, secara bertahap. Bihasbil waqa'i', berdasarkan kejadian fi salasin wa ishrina sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan kejadian-kejadian selama 23 tahun, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun Al-Quran diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur selama 23 tahun, ya, berdasarkan kejadian-kejadian, ya. Jadi awal mulanya Al-Quran diturunkan dari mana, Bu? Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Diturunkan sebagian atau semuanya langsung? Ya, diturunkan sekaligus. Nah, baru kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad SAW diturunkan bertahap. Nah, di sini ada 2 penafsiran, Bu, ya. Tafsiran yang pertama tadi apa, Bu? Anzalnahu terkait dengan 5 ayat pertama, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira. Pendapat yang lain mengatakan bahwa apa? Kami turunkan, maksudnya di sini menurunkan dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baik. Bisa dipahami, Bu? Dan kedua-dua ini adalah datangnya dari salaf, ya, datangnya dari ulama terdahulu, ya. Ini adalah 2 pendapat, ya, dua-duanya datang dari salaf, ya. Dua-duanya datang dari ulama terdahulu. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, apakah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu, malam kemuliaan itu? Jawabannya apa? Lailatul Qadri
Malam Al-Qadar, malam kemuliaan itu khairum min alfi syahr. Khair lebih baik, min daripada, alfi alaf 1000, syahr bulan. Jadi Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT dan segenap pemirsa dimanapun anda berada, azanillahu wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Bu? Bahwa Lailatul Qadar tersebut adalah merupakan apa Bu? Nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum kita. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kenapa Bu? Barakallahu fiknam. Umur kita disebutkan oleh Rasulullah antara berapa tahun Bu? Kisaran 60 hingga 70 tahun. Kisaran 60 sampai 70 tahun. Ya, sebuah hadis Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit dari mereka, dari umat Islam ini yang sampai ke umur tersebut ya, atau melampaui ya. Sedikit yang melampaui umur 60 70 tahun tersebut. Sedangkan umat-umat terdahulu bagaimana Bu? Umur mereka panjang. Ya. Dan hal ini bisa diketahui dari lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama dakwah Nabi Nuh? 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun. Nah, itu dakwahnya Bu ya. Jadi berapa umurnya Nabi Nuh? Berarti lebih dari itu. Ya 1000 tahun Bu, 1000 tahun. Kita 60 tahun. Berapa kali lipat itu Bu? Berapa kali lipat Bu? 60 dibandingkan dengan 1000. Atau mudahnya 50 dibandingkan dengan 1000. Kalau 50 berarti berapa Bu? 20? 20 kali lipat Bu. Nah, bisa tidak kita beramal melampaui umat-umat terdahulu Bu, sedangkan usia kita kisaran 60-70 tahun? Kalau hitung-hitungannya berdasarkan tahun saja, maka tentunya kita tidak akan bisa lebih baik, tidak bisa melampaui pahala kita, ya, tidak bisa mengalahkan umat-umat terdahulu karena umur mereka jauh lebih panjang dari umur kita. Oleh karenanya, meskipun umur umat Nabi Muhammad SAW berkisar 60-70 tahun, tetapi Allah memberikan kesempatan ya agar kita bisa beramal yang mana pahalanya bisa melampaui apa Bu? Umur umat terdahulu. Allah kasih kita kesempatan ya agar pahala kita pahalanya ya bisa melampaui amal-amal
umat terdahulu. Di antaranya apa, Bu? Allah jadikan satu malam disebut dengan Lailatul Qadar, disebut dengan malam kemuliaan. Lailah itu malam, Bu ya. Lailah itu malam. Al-Qadar di antara maknanya adalah kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Yang Allah katakan di dalam surat ini apa, Bu? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada seribu bulan. Berapa jam itu, Bu? Berapa jam, Bu? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Waktu maghrib masuk sampai sebelum waktu subuh. Kurang lebih berapa jam, Bu? Berapa lamanya itu, Bu? Hah? Ada 10 jam? Lebih? 10,5? Ya, 10,5 jam, Bu ya? 10,5 jam. Ya. Taruhlah 10 jam lah. Taruhlah 10 jam. Ya, agar mudah menghitungnya 10 jam. Anggap saja 10 jam. Ya, dia lebih 10 jam. 10 jam itu, Bu, lebih baik, Bu. Bukan Allah katakan sama, Bu ya. Allah katakan apa, Bu? Lebih baik. Lebih baiknya itu berapa, Bu? Lebih baiknya tambah 1, tambah 2, tambah 10, tambah 100, lebih baik berapa, Bu? Tidak diketahui. Yang jelas Allah hanya menyebutkan apa? Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, Bu. Allah tidak menyebutkan sama. Satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Khair, lebih baik. Berapa lebih baiknya? Allah Ta'ala alam. Ini menunjukkan apa? Pahala yang sangat besar. Taruhlah 10 jam, Bu. 10 jam beribadah, ya, lebih baik daripada beribadah selama berapa? 1000 bulan, Bu ya? Ya. Lebih dari 1000 bulan. Subhanallah. Lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Dibagi 12 berapa tuh, Bu? 83 tahun 4 bulan, Bu ya? 83 tahun 4 bulan. Coba Ibu hitung. 83 tahun. Ya anggap saja 83 tahun. 83, ya 83 tahun. Ya. Kalau Ibu semalam suntuk beribadah selama 10 jam. Ibu beribadah selama 10 jam. Maka pahala ibadahnya berapa kali lipat itu, Bu? Berapa kali lipat itu, Bu, pahalanya? Kalau Ibu beribadah 10 jam. Cara hitungnya bagaimana ya? 83 tahun kali 365 hari kali 24 jam. Berapa itu, Bu? Wah, ini kalkulatornya langsung keluar nih. 700. Hah? Berapa? Ya, Bu, berapa, Bu? 700. Wah, ini tidak bisa biasa hitung nih, Bu ya. 83 kali 365 hari kali 24 jam. Berapa itu, Bu? 727.080 ya. Dibagi 10. Dibagi 10 jam. Berarti berapa kali lipat, Bu, itu kalau per jamnya? Per jamnya berapa, Bu? Ya dikurangi 10, tinggal dihilangkan saja 0 belakangnya.
Berarti 72.080 kali lipat itu per jam. Ya Bu ya? 72.080. Genapin aja lah 72.000 kali lipat per jamnya. Subhanallah. 72.000 kali lipat. Nah, kalau mudahnya kita hitungnya begini. 83 tahun. 83 tahun. Satu malam itu kita hitung 83 tahun. Kalau ibu 1 jam beribadah, berarti sama dengan berapa tahun, Bu? Dibagi 10 berarti 8,3. Taruhlah 8 tahun. Berarti 1 jam sama dengan ibu 1 jam beribadah, 1 jam membaca Al-Quran. 1 jam membaca Al-Quran sama dengan 8 tahun membaca Al-Quran. Subhanallah. Ada yang sanggup baca Al-Quran 8 tahun tak berhenti-henti? Hah? 1 jam aja tidak kuat, Ustaz. Apalagi 8 tahun. Ya. Satu juz aja sudah ngantuk. Banyak cobaannya. Ya. 1 jam beribadah sama dengan 8 tahun, Bu ya. 1 jam sama dengan 8 tahun. Kalau setengah jam? Hah? 4 tahun. Kalau 1/4 jam? Hah? 2 tahun. 1/4 jam, Bu. Subhanallah. 2 tahun. Ibu baca 1/4 jam. Itu pahalanya membaca Al-Quran 2 tahun. Padahal Allah katakan apa? Khair, lebih baik. Artinya pahalanya bisa jadi lebih baik dari 2 tahun. Itu berapa tadi, Bu? 1/4 jam, Bu ya? Itu baca Al-Qur'annya aja, Bu. Yang lain salatnya, yang lain zikirnya, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilallah, atau istighfarnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang dibaca bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan yang sama, lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ada yang tidur Lailatul Qadar 5 jam berarti tidurnya lebih baik, Bu ya? Enggak ya? Rugi. Rugi 5 jam kesempatan untuk beribadah. Jadi 10 jam kita tidur 5 jam. Berarti hanya 5 jam kesempatan kita untuk memaksimalkannya. Ya. Oleh karenanya semoga Allah SWT memberikan kita taufik, diberikan kemudahan untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan berupa apa? Lailatul Qadar. Allahumma amin. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, dan di bulan Ramadan tersebut terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang, yang diharamkan, yang terhalang dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, berarti dia terhalang dari mendapatkan seluruh kebaikan. Dia termasuk orang yang terhalang dari mendapatkan apa, Bu? Seluruh kebaikan. Berarti Allah tidak menginginkannya untuk mendapatkan kebaikan. Fal'iyadu billah. Ini sungguh menyedihkan. Kita terhalang dari kebaikan. Kalau Lailatul Qadar, ya, yang semua kita pasti melewati malam tersebut kalau kita hidup sampai akhir Ramadan. Berarti kita akan semua mendapati Lailatul Qadar atau tidak, Bu?
Semua orang yang hidup sampai akhir Ramadan, apakah dia melewati Lailatul Qadar atau tidak? Semua orang melewatinya. Mau dia di rumah, mau dia di luar rumah, mau dia di masjid ataukah dia sedang safar di atas kendaraan, semuanya melewati malam yang sama. Melewati malam yang sama. Namun kita tidak mengetahui malam yang mana yang merupakan Lailatul Qadar. Dan pertanyaan yang lebih penting dari saat itu, ya, apa Bu? Apakah kita termasuk hamba-hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar, ataukah kita termasuk orang yang terhalang dari keberkahan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kapan, Bu? Lailatul Qadar itu kapan, Bu? Bisa Ibu memastikan di hari yang keberapa? Kita tidak bisa memastikannya. Namun ada orang yang memastikan Lailatul Qadar dengan kegiatan seperti nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran, memastikan Lailatul Qadar dengan adanya nuzul perayaan peringatan Lailatul Qadar. Ada pendapat mengatakan 17 Ramadan, ya, nuzulul Quran. Padahal nuzulul Quran itu kapan? Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kapan? Di 10, ya, di 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau 17 Ramadan masuk atau tidak? Tidak masuk. Karena Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Dan adakah yang bisa memastikan Lailatul Qadar? Tidak ada yang bisa memastikan kapan Lailatul Qadar. Namun jelasnya Rasulullah telah mengabarkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir Ramadan. Sekali lagi, inilah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan umur yang tidak begitu panjang dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, namun Allah berikan kita kesempatan, waktu yang dimana kita beribadah di waktu-waktu tersebut, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah besarkan pahalanya sehingga bisa melewati pahala dari umat-umat yang terdahulu. Ini adalah kemuliaan, ya, bagi umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah." Kita umat Islam yang terakhir. Terakhir apa maksudnya, Bu? Zamannya, waktunya. Kita adalah umat yang terakhir. Al-awwalun, tetapi kita adalah umat yang pertama pada hari kiamat. Pertama apa, Bu? Yang pertama masuk surga. Kita umat terakhir. Ya, kita umat terakhir. Namun umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertama masuk surga. Dan di hari kiamat kita juga adalah termasuk umat yang pertama dihisab. Termasuk umat yang pertama melewati sirat. Berarti ini adalah merupakan apa, Bu? Suatu kemuliaan. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Al-Qadar? Al-Qadar ada 3 makna. Makna yang pertama tadi sudah kita sebutkan, apa, Bu? Al-Qadar, kemuliaan, asy-syaraf. Kenapa dikatakan sebagai malam kemuliaan? Karena siapa yang beribadah di malam tersebut, berarti dia mendapatkan kemuliaan apa? Ya, pahalanya, ibadahnya tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Makna yang kedua, Al-Qadar artinya sempit. Al-Qadar artinya
sempit. Berarti Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Ahsan, barakallahu fikum. Karena malaikat pada malam itu banyak yang turun sehingga dunia ini terasa apa, Bu? Terasa sempit, ya, terasa sesak, ya. Ya, karena pada malam Al-Qadar tersebut malaikat banyak yang turun sehingga terasa sesak, terasa sempit. Ya, dunia ini terasa sempit, sesak, dipenuhi oleh malaikat. Nah, ini adalah makna yang kedua. Apa? Apa artinya Al-Qadar? Sempit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apabila Rabb mengujinya lalu qadara alaihi, qadar. Apa maksud qadar di sini? Menyempitkan. Ketika Allah menguji, Allah menyempitkan rezekinya, maka dia berkata apa? Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinaku. Di sini kita garis bawahi yang kita maksud sini makna qadar yang bermakna sempit. Qadara alaihi rizqahu artinya Allah menyempitkan rizkinya. Ini makna qadar. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Adapun orang yang qadira alaihi rizquhu, orang yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia berinfak atau memberikan nafkah dari apa? Dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi di sini kita garis bawahi qudira alaihi rizquhu, berarti rezekinya disempitkan. Ini makna al-qadar. Baik. Dan yang ketiga, al-qadar maknanya apa? Al-qadar maknanya adalah takdir. Jadi Lailatul Qadar artinya malam takdir. Ini makna yang ketiga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga, 4 dan 5, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sesungguhnya kami yang memberi peringatan, fiha, pada malam tersebut, yakni pada malam tersebut pada Lailatul Qadar, yufraqu kullu amrin hakim, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, amram min indina inna kunna mursilin, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Jadi di surah Ad-Dukhan ini, ya, mana dari al-qadar apa? Takdir. Taib. Berarti ada berapa makna, Bu, dari qadar itu? 3. Mana yang pertama apa? Kemuliaan. Yang kedua? Sempit. Yang ketiga? Takdir. Taib. Terkait dengan takdir itu ada 4 takdir. Ada 4 macam takdir atau 4 tingkatan takdir. Takdir yang pertama adalah takdir Allah yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya, takdir Allah yang dicatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dan ini adalah merupakan database. Ya, database utama. Semuanya dicatat di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha kataba maqadira al-khalaiq qabla ay yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 sanah." Allah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50 tahun sebelum apa? Penciptaan langit dan bumi. Nah, ini dimaksud dengan takdir Allah yang Allah catat di mana? Di Lauhil Mahfuz.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan apa? Al-qalam. Pena. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, "Uktub." Tulislah. Kemudian pena berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wa ma aktub." Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Pena bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang aku tulis?" Kemudian Allah perintahkan kepada al-qalam, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah." Tulislah takdir-takdir segala sesuatu. Tulislah takdir-takdir makhluk ya, sampai kapan, Bu? Sampai kiamat. Artinya Allah perintahkan kepada qalam untuk menulis segala sesuatunya, menulis kejadian-kejadian sampai apa, Bu? Sampai hari kiamat. Untuk menulis ketetapan Allah, ya ketetapan Allah sampai hari kiamat. Ya, dan dalam hadis yang lain disebutkan, rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya apa, Bu? Bahwa takdir itu tidak ada lagi pencatatan apa, Bu? Tidak ada lagi pencatatan takdir, ya. Takdir yang di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa lagi berubah. Kenapa? Pena sudah diangkat. Ya, dan lembaran-lembaran tersebut telah basahan tintanya telah kering, ya. Artinya bahwa takdir itu tidak bisa lagi dirubah, semuanya telah dicatat. Nah, inilah yang pertama, takdir yang pertama adalah takdir Allah yang Allah catatkan di mana, Bu? Di Lauhil Mahfuz. Dan apa yang Allah catatkan di Lauhil Mahfuz ini hanya Allah sajalah yang tahu. Hanya Allah sajalah yang tahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah bahwa tidak ada penduduk langit maupun bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib, ya, penduduk langit maupun bumi, ya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali siapa yang mengetahuinya? Hanya Allah. Ya. Namun ada sebagian makhluk, ya, ada sebagian hamba-hamba Allah yang Allah pilih dari kalangan malaikat dan para nabi, ya, sebagian malaikat dan nabi yang Allah kabarkan apa, Bu? Perkara-perkara gaib. Jadi para malaikat ada sebagian dan para nabi ada sebagiannya yang mengetahui perkara-perkara gaib, dan itu diketahuinya dari siapa? Dari Allah, karena Allah yang mengabarkannya. Jadi ini yang pertama, takdir Allah di Lauhil Mahfuz. Yang kedua disebut dengan takdir umur, takdir umri. Ya. Ini adalah takdir yang Allah kabarkan kepada malaikat untuk dicatat oleh malaikat terkait dengan orang per orang. Ya. Kapan ini, Bu? Ketika telah sempurna 120 hari, 4 bulan, Bu, ya. Setelah sempurna 120 hari kemudian ditiupkan apa? Ditiupkan ruh. Ya, jadi janin di dalam perut setelah sempurna 120 hari kemudian ditiupkan ruh, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat apa? Mencatat rizki janin tersebut. Rizkinya apalagi dicatat, Bu? Ajalnya apalagi? Amalnya, kemudian apa? Bahagia atau celakanya, surga atau nerakanya. Nah, jadi ini yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya. Berarti Allah mengabarkan kepada siapa, Bu? Kepada malaikat. Kapan dikabarkan? Takdir umri ini kapan dicatat? Kapan dikabarkan? Ketika janin telah ditiupkan ruh kepadanya setelah sempurna 120 hari. Dan asal catatan ini dari mana, Bu? Dari Lauhil Mahfuz. Itu yang utamanya di situ. Kemudian yang ketiga adalah takdir sanawi. Apa artinya sanah? Tahun, takdir tahunan. Dan ini Allah kabarkan kepada para malaikat setiap tahunnya. Itu kapan? Pada Lailatul Qadar.
pada setiap Lailatul Qadar Allah sampaikan, Allah kabarkan tentang apa saja kejadian-kejadian, ya, bagaimananya dari Lailatul Qadar tersebut sampai Lailatul Qadar yang akan datang. Selama berapa, Bu? Selama satu tahun. Nah, ini diantara waktu yang Allah kabarkan tentang takdirnya kepada para malaikat tentang bagaimananya selama satu tahun. Ini disebut dengan takdir apa, Bu? Takdir tahunan. Istilah Arabnya adalah takdir sanawi. Takdir sanawi. Nah, dari Lauhil Mahfuz ya Allah kabarkan kepada para malaikat, ya, untuk mencatatnya. Tapi apakah kemudian malaikat itu mengetahui seluruh isi Lauhil Mahfuz, Bu? Tidak, hanya yang Allah kabarkan saja. Kalau yang tadi yang takdir umri berarti hanya mengetahui apa, Bu? Tentang rizki, ajal, amal dan nasib baik atau buruknya orang tersebut saja. Takdir sanawi berarti ketetapan Allah untuk satu tahun yang akan datang. Yang keempat, ada takdir yang Allah kabarkan pada setiap harinya. Allah kabarkan setelah tadi ada takdir satu tahun, kemudian berikutnya adalah takdir harian. Disebut dengan takdir yaumi, takdir harian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu ma fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah setiap waktu. Allah dalam kesibukan. Jadi Allah kabari apa yang terjadi pada hari ini kepada malaikat. Dan itu setiap harinya. Allah kabarkan bagaimananya kepada malaikat setiap hari. Berarti ada berapa takdir tadi, Bu? Yang pertama, takdir Allah yang di mana? Di Lauhil Mahfuz. Ini yang utamanya, Bu, ya. Takdir yang kedua, ketiga, keempat semuanya kembali kepada takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah kabarkan takdir-takdir tersebut. Takdir yang kedua apa? Takdir umri, terkait perorangan, Bu, ya, ini ya. Pengkabaran tentang takdir perorangan. Yang ketiga, takdir tahunan. Yang keempat, takdir harian. Ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, pada Lailatul Qadar, tanazzalul malaikah. Tanazzal artinya apa? Turun. Tanazzal artinya turun. Ini berasal dari kata tatanazzal. Tatanazzal itu artinya turun dalam jumlah yang banyak. Yang turun siapa? Para malaikat. Kemudian disebutkan warruh, dan juga turun ar-ruh. Siapakah yang dimaksud dengan ar-ruh? Malaikat Jibril. Bukankah malaikat Jibril itu malaikat juga? Berarti malaikat Jibril disebutkan secara khusus setelah penyebutan malaikat secara umum. Sebelumnya disebutkan al-malaikah dan kemudian disebutkan secara khusus malaikat Jibril. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu adalah Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Jadi disebut khusus malaikat Jibril setelah umum. Ini menunjukkan kemuliaannya. Bi'izni rabbihim, dengan izin Rabb mereka.
Berarti malaikat-malaikat tersebut tidak turun melainkan dengan izin Allah. Yang tidak diizinkan berarti tidak turun. Hanya yang turun yang diizinkan. Ya, min kulli amr, mengatur semua urusan. Kembali tanazzal itu berasal dari kata tanazzal, artinya malaikat turun dalam jumlah yang sangat banyak. Terus turun, banyak sekali jumlah malaikat itu. Makanya tadi dikatakan dunia itu terasa apa, Bu? Dunia itu terasa sempit ya. Kita tidak bisa melihat para malaikat tersebut ya, kita tidak melihatnya. Namun pada Lailatul Qadar tersebut ya, dunia dipenuhi oleh apa? Para malaikat, dan malaikat Allah sangat banyak. Malaikat Allah itu sangat banyak. Yang turun itu hanya yang Allah izinkan, dan itu ketika turunnya sudah memenuhi dunia. 6. Kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq itu adalah pertanda masuknya waktu subuh. Nah, kemudian Lailatul Qadar itu sendiri kapan? Pada masa Rasulullah SAW, sebelumnya atau awalnya Rasulullah SAW itu tahu kapan Lailatul Qadar. Awalnya Allah mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kapan terjadinya Lailatul Qadar. Pada awalnya ya, Rasulullah SAW mengetahui kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ya, Allah yang mengabarkan. Bu, kalau seandainya kita tahu sekarang ini kapan Lailatul Qadar, bagaimana, Bu? Lailatul Qadar tahun ini di malam 29. Kira-kira apa yang terjadi? Masjid penuh sesak. Bahkan mungkin bikin tenda di luar, Bu ya. Tetapi ternyata kemudian Allah angkat hal ini, sehingga Rasulullah SAW tidak tahu lagi kapan Lailatul Qadar. Tahu, Bu, apa sebabnya? Awalnya Rasulullah SAW tahu kapan Lailatul Qadar. Allah mengabarkannya. Kemudian setelah itu diangkat pengetahuan Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Kata Rasulullah SAW, inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar. Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Namun ada dua orang yang berdebat, sehingga tidak dapat lagi diketahui kapan terjadinya Lailatul Qadar. Apa sebabnya, Bu? Talaha fulanun wa fulan. Ada dua orang yang berdebat, dua orang bertengkar. Ya. Apa akibat dari bertengkar nih, Bu? Maka akan diangkat keberkahan. Diangkat keberkahan. Sehingga tidak diketahui kapan terjadinya Lailatul Qadar. Awal mulanya Rasulullah SAW tahu. Gara-gara ada dua orang yang bertengkar, keberkahan tersebut diangkat. Ini musibah. Nah, maka, Bu, sampai skala kecil di rumah tangga, kalau bisa kita hindari yang namanya pertengkaran suami istri. Ya, suami bersabar dengan istrinya, istri bersabar dengan suaminya. Ya. Kalau ribut, Bu, lagi ribut suami istri, ingatkan kepada suaminya, Bu, Bang, jangan kita sering-sering bertengkar. Nanti keberkahan rumah tangga kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan diangkat, bagaimana jadinya, Bu? Rizkinya akan diangkat. Awal mulanya akan dilapangkan, namun mungkin karena pertengkaran tadi, perdebatan tadi mengakibatkan apa? Allah sempitkan rizkinya, Allah angkat keberkahannya. Jadi di zaman Rasulullah SAW, ya, witir itu pernah terjadi di malam 20, pernah terjadi di malam 21. Kemudian berdasarkan Ubay bin Ka'ab, riwayat dari Ubay bin Ka'ab,
ya pernah bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Lailatul Sab'in wa Ishrin, pada malam ke-20, pada malam ke-27. Jadi pernah terjadi di malam 21, pernah terjadi di malam 27, dan pernah Rasulullah SAW memerintahkan, carilah Lailatul Qadar itu di 7 hari terakhir. Ini kesimpulannya apa, Bu? Bahwa Lailatul Qadar itu setiap tahunnya itu berpindah-pindah, tidak menetap. Tidak menetap. Yang Rasulullah perintahkan apa? Taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Dan Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu jami'an, bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, tidak sama dari satu tahun dengan tahun yang lainnya. Baik, terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, malaikat turun, malaikat yang sangat banyak itu turun, kemudian mereka mengucapkan salam kepada siapa? Kepada orang-orang yang beribadah. Kita tidak mendengarnya, Bu ya. Kita tidak mendengar ucapan salamnya malaikat. Namun para malaikat yang turun tersebut akan mengucapkan salam kepada orang-orang yang beribadah. Dan salamnya malaikat itu artinya apa, Bu? Doa agar kita diberikan keselamatan. Jadi dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu dia akan mendapatkan apa? Jaminan keselamatan. Dan siapa yang menghidupkan malam tersebut, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan, yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan apa, Bu? Akan diampuni. Kemudian pada Lailatul Qadar perbanyaklah membaca doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, umpamanya setelah kita baca Al-Qur'an, kita ikuti dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian aktivitas yang lainnya bisa kita lakukan apa? Ingin melanjutkan baca Al-Qur'an lagi atau zikir. Ya, baca zikir yang lain, ya. Intinya bahwa perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan berlalu. Terakhir, pada Lailatul Qadar hendaklah kita mengisi ya malam-malam tersebut ya dengan berbagai macam ibadah. Kita utamakan yang wajib, kemudian yang sunnah, ya. Ya, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak doa, ya, perbanyak zikir, ya, perbanyak sedekah, ya, perbanyak berbuat kebaikan. Kalau bisa i'tikaf sangat bagus. Dan Lailatul Qadar, ingin mendapatkan Lailatul Qadar, keberkahan Lailatul Qadar tidak disyaratkan i'tikaf. Tidak disyaratkan i'tikaf. Artinya orang yang tidak i'tikaf pun juga bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Yang penting bagaimana kondisinya saat melewati Lailatul Qadar tersebut. Tidak disyaratkan i'tikaf. Namun orang yang i'tikaf akan lebih apa, Bu? Akan lebih fokus, akan lebih mudah untuk beribadah. Bahkan orang yang i'tikaf sekalipun dia tidur, dia sudah berpahala. Kenapa, Bu? Karena dia sedang beriktikaf, dan iktikaf itu adalah ibadah. Nah, bisa dipahami nih, Bu? Jadi iktikaf itu artinya melazimi masjid. Ya. Tapi sekali lagi iktikaf itu bukan syarat untuk mendapatkan apa? Keberkahan Lailatul Qadar. Yang terpenting adalah bagaimana malam tersebut kita bisa memaksimalkan upaya kita diisi dengan ibadah-ibadah sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allah, pertemukanlah kami semuanya, ya, mempertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan apa, Bu? Keberkahan bulan
Ramadan. Dan secara khusus semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan upaya kita pada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Lailatul Qadar tahun yang kemarin. Allahumma amin. Ya Bu, sudah berapa kali kita melewati Lailatul Qadar Bu? Ada yang mungkin sudah 30 tahun. 30 tahun Lailatul Qadarnya Bu ya, sejak baliknya Bu ya. Nah, sejak baliknya sampai sekarang mungkin sudah 30 tahun. Ada yang mungkin yang sudah 40 tahun. Ya. Bayangkan Bu, berarti 83 kali 30 berarti sudah berapa tahun tuh Bu? 83 tahun kali 30 tahun berarti sudah berapa tahun itu Bu? Itu kalau kita apa Bu? Memanfaatkan Lailatul Qadar setiap tahunnya dengan baik. Ya mudah-mudahan Bu di sisa usia kita ya kita bisa memaksimalkan upaya kita untuk Lailatul Qadar ini. Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.